Ini unintended apa ya, barangkali apa namanya, terlempar saya nih, atau memang gangguan semua ya? Ini Iya soalnya Pak, gangguan semua kayaknya Pak. Kayaknya dari Bapak deh. gangguan semua. Ini baru 4 nih, baru 5 yang hadir nih. Iya, kayaknya dari Bapak loh Pak. Dari istilah dari penyelenggaranya kayaknya. Penyelenggara nih. Iya. Nah, penyelenggara. Oke, kita tunggu beberapa menit supaya yang lain masuk dulu. Ini baru 7 yang connect. Jadi bukan cuma saya yang terlempar ya. Iya betul Pak. Semua ini kayaknya. Oke, semua. Pak, sembari nunggu ya Pak. Ya, silakan. Boleh ya Pak. Terkait itu Pak, apa tadi butir angka kredit yang mendapatkan nilai angka kredit memang sangat minim sekali kalau menurut saya Pak. Jadi waktu itu pernah Pak Denny melakukan sosialisasi di sosialisasi jabatan fungsional di Provinsi Lampung. Kebetulan waktu itu saya apa namanya ikut dan saya bertanya ke beliau gitu kan, "Pak, ini kan, butir-butirnya ini sudah lama ya, Pak, terus belum ada pembaruan lagi," gitu kan. "Apakah kira-kira nanti suatu saat ada ini?" "Ada, nanti ini lagi kita godok," gitu katanya gitu, apa namanya, butir-butirnya dan angka kreditnya agar bisa disesuaikan lagi gitu, Pak. Lalu itu aja Pak yang, kemudian yang tentang ini tadi yang bahasan Bapak tentang sebagai, pemerasaran dan sebagai, apa namanya, narasumber itu kan dapat nilai, apa, angka kreditnya berbeda ya Pak, sedangkan itu sepertinya hampir sama. Pemerasaran dan narasumber itu bedanya di mana sih Pak sebenarnya? Nah, ya, makanya saya bilang jangan tanya saya karena Tak beda karena dari saya juga punya pemerasaran. pertanyaan. Mmm, Saya juga punya pertanyaan yang sama. mhm. Itu ya faktanya Permenpannya berkata begitu. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan dulu ya ketika ketika diputuskan apa kesalahan atau bagaimana. Ya, saya juga punya pertanyaan yang sama. Narasumber dengan presenter itu harusnya angka kreditnya sama. Nah, begitu juga sebagai pembahas dengan sebagai peserta mestinya ada perbedaan. Betul Pak. Ya, kalau pembahasnya satu gitu kan, pesertanya setengah misalnya. Jadi ada perbedaan harusnya. Tapi ini kan sama. Jadi mudah-mudahan nanti direvisi itu bisa diperbaiki. Tentang revisi, tentang angka kreditnya kecil-kecil, itu tergantung kepada nanti akan ada uji petik namanya. Ini sedang disiapkan uji petik. Nah, ketika uji petik ya pustakawan yang dites, yang diuji itu karena dia takut dianggap tidak profesional, ya maka dia cepet-cepetin. Ya, misalnya melakukan katalogisasi itu dicepetin aja sehingga satu hari bisa dapat ya, kalau normal itu mungkin 20 atau maksimum 25 katalogisasi gitu ya. Tetapi karena diuji ya, dia bikin sampai 60, 70 selesai satu hari. Terlepas dari kualitas ya. Nah, itu sesudah diolah di Menpan. Itu angka kreditnya menjadi kecil. Ya, menjadi tidak wajar gitu. Nah, sebaliknya ketika dilama-lamain gitu itu juga menjadi besar tapi tidak wajar juga gitu. Jadi harusnya ketika uji petik itu normal saja. Jadi kalau sehari-hari dapatnya segini ya segini gitu. Nah, di tempat kami itu pernah dilakukan kajian tentang
namanya TTCK, tata cara tata. Pokoknya ada ini tata cara di dalam melakukan ini. Diuji dengan time and motion study pada waktu itu. Jadi ada mahasiswa yang skripsinya itu tentang time and motion study. Yang diuji adalah pustakawan mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Tapi diam-diam dia nggak nguji, Bu, saya akan ini ya, Ibu melakukan ini, nanti saya apa? Wah, itu jadi nggak normal lagi tuh, karena merasa dites, dia akan kencengin gitu. Nah, ketika dia diam-diam dia melakukan pengukuran waktu dia melakukan pekerjaan, maka diperolehlah maksimum pustakawan itu melakukan katalogisasi itu 41 hari. Dan melakukan klasifikasi itu 10 judul 1 hari. Itu kalau judulnya baru semua. Tapi kalau judulnya topiknya mirip-mirip, ya bisa lebih cepat. Nah, jadi ya itu kira-kira mengapa angka kredit itu bisa kecil-kecil? Ya karena memang pekerjaannya satu mudah, ya, shelving misalnya ya pasti kecil lah. Masa shelving minta gede gitu. Ya. Jadi dulu shelving itu malah nggak ada angka kreditnya. Tapi ketika banyak tuntutan dari lapangan bahwa shelving itu dikerjakan oleh terampil dan harus dia dikasih angka kredit, maka direvisinya di Kemenpan 132 dikasih lah. Di Permenpan 9 dikasih angka kredit. Nanti di revisi itu nanti saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan, tetapi tentu ada perubahan, ada perbaikan, ada penambahan, ada pengurangan gitu ya. Jadi butir-butir kegiatan yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Yang dulunya ada, tetapi ya simpel banget gitu, digabung jadi satu. Artinya butir itu menjadi hilang karena digabung menjadi dengan kegiatan yang lain. Kalau dulu kan dipecah-pecah gitu kan. Misalnya contoh yang Permenpan 9 itu ada melakukan klasifikasi kompleks dan tajuk subjek. Ya. Melakukan katalogisasi tingkat 3. Itu sebenarnya bisa dijadiin satu. Melakukan pengolahan bahan pustaka misalnya. Ini misalnya nih, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi juga ada lagi di atas itu ada melakukan validasi. Ya. Jadi pecah lagi. Akhirnya jadi apa namanya? Direkayasa. Ya. Supaya yang validasinya dapat angka kredit, maka yang ngolahnya disalah-salahin. Supaya ada perbaikan di ujung sana. Karena yang dihitung adalah yang perbaiki. Tapi kalau validasi terus ada 1.000, ada 10.000 validasi misalnya. Ya. Kemudian semuanya valid gitu. Ya nggak dihitung karena udah valid. Perbaikannya yang dihitung. Nah, itu hal-hal demikian nanti akan diperbaiki. Ya, Pak. Oke, Bu Wiwi. Ini belum, Pak. Bentar. Oh, ini Bu Siti ya. Dulu. Ya, apa? Kait yang halaman tadi yang buku ungu ini tadi, Pak. Buku ini. Ya. Kan, ada di halaman 79 itu kan pendidikan itu, Pak, unsur utama ya, masuk di unsur utama, Pak. Seumpama dia golongan 4A, pustakawan A5 dia 4A, pendidikannya 100. Ya. Nah, itu kalau seumpama kita itu kan ada bentuk formal dan tidak formal ya, Pak. Untuk
untuk mendapatkan angka kredit 100 itu kan ada bentuk formal dan pendidikan formal dan tidak formal. Dan tidak formal itu ya mungkin seperti diklat-diklat ini, Pak, ya. Seandainya kita belum untuk pendidikan kita nggak bisa 100 tadi, Pak, 100 angka kredit. Itu kan, bisa digabung di unsur utama yang lain ya, Pak, kayak pengelolaan segala macam ya? Bukan begitu cara bacanya. Bukan ya? Bukan begitu cara baca tabel ini. Pendidikan di sini itu adalah pendidikan S1. Oh, S1. Pendidikan S1 itu angkanya 100. Dan kumulatifnya tetap 100 karena dia tidak akan kuliah lagi di jurusan ilmu perpustakaan S1 lagi. Oh, maksudnya S1 kita kuliah lagi di jalur yang sesuai dengan ini kita gitu, Pak? Nah, kalau S2 nanti ke halaman berikutnya. Ke halaman 80. S2 itu 150. Karena S1-nya sudah dihitung 100, maka yang diusulkan nanti hanya 50 tambahannya. Karena S2 itu 150. Maka dia sampai ke 4E-nya tetap 150. Karena apa? Kumulatif yang dia pernah dapatkan. Ya, sedangkan yang diklat itu ada termasuk di bawahnya. Ya, jadi ada masuk di dalam unsur walaupun dia subunsurnya pendidikan, tetapi dihitungnya nanti di bawahnya, di pengelolaan, ditambahkan ke pengelolaan, pelayanan, pengembangan, dan pengembangan profesi. Jadi cara bacanya gitu. Jadi bukan 100 itu lupa setiap dipangkat dapat 100, enggak. Ya, betul Pak, betul. Saya lupa. Ya? Ya. Oke, paham ya? Paham. Nah, ini kumulatif, makanya dia angkanya kumulatif. Jadi ketika dia di 4C, S1, di 4B mau ke 4C, maka kalau dia tetap di S1, maka dia tetap dapat 100. Karena sudah dapat 100 dulu, tidak ditambah. Karena kecuali kalau dia mendapatkan ijazah S2, maka dia pindah ke halaman 80. S2 menjadi 150. Tapi karena S1-nya sudah dihitung sebelumnya, maka tambahannya 50 yang bisa diklaim sebagai tambahan. Gitu. Nah, sedangkan kalau dia S2 berarti 50 dari tambahan dari pendidikan, ya. Kemudian kebutuhannya 440 dari, ya, tadi ada diklat dan lain-lain sampai pengembangan profesi, totalnya 440 minimum. Unsur penunjangnya maksimum 110. Kalau sebelumnya sudah dapat 80, maka dia tidak boleh lebih dari 110 totalnya. Ya, ini cara baca tabelnya begitu. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke. Sudah ya? Berarti sekarang Bu Wiwi. Ya. Terima kasih, Pak. Ini Pak, saya mau nanya yang tentang penunjang. Untuk pengangkatan pertama, kalau di tabel ini kan 0, ya Pak? 0 penunjangnya, Pak. Ya. Tapi di contoh sini ada, Pak, ada penunjangnya, Pak, 20/80. Gimana maksudnya tuh, Pak? Di sini 0. Ya. Di contoh sini ada gitu, Pak. Gimana cara maksudnya tuh, Pak? Ini memang ada apa namanya ya, ada diskusi waktu itu. Karena yang bersangkutan kan sebenarnya sudah bekerja di perpustakaan. Kecuali kalau dia memang belum bekerja, kan dia gini, diangkat itu kalau sudah saya lupa ya, 2 tahun atau 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun kan. 2 ya, tahun CPNS dulu. Nah, dari CPNS kan dia CPNS-nya sudah PNS menggunakan dulu. formasi pustakawan. Belum menjadi pustakawan, tetapi formasinya formasi pustakawan. Nah, selama dia 2 tahun sebelum bisa diangkat, itu kan dia sudah bekerja di perpustakaan. Sudah melakukan pekerjaan
penunjang. Nah, oleh karena itu di juknisnya kita tambahkan boleh. Gitu. Masalahnya nggak sesuai yang lain. Ya kita No. pegang aja. Itu kan tidak merugikan. Oh iya, Ya, tidak. di juknis saja, pegang di juknis. Oh yang di juknis yang di sini. Ya. Jadi di tabel ini ya oke lah kita sebetulnya kalau tabel ini kan kalau dianggap 0 tahun. Oh no. Yang enggak asumsinya adalah diangkat pada 0 tahun. Ya. Maka penunjang itu karena dia memang belum bekerja, baru ijazah. Baru ijazah. Jadi ijazahnya 100, diangkatnya kebutuhnya 100. Gitu kan? Iya. Maka ya sudah 100 saja ada berasal dari ijazah. Tapi kalau sudah bekerja kan tentunya ada angka kredit yang dia peroleh termasuk penunjang. Oleh karena itu di juknis ditambahkan lah gitu. Mudah-mudahan nanti di revisi Permenpannya sudah lebih jelas. Oh iya. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya. Misalnya misalnya S1, tambah kuliah S2. S2-nya bukan ilmu perpustakaan tapi ilmu komunikasi. Terus karena di ilmu komunikasi itu dia belajar tentang perpustakaan gitu. Itu kan dianggap ilmu lain, kenapa? Selama ijazahnya tidak menyebut ada perpustakaan, maka dia masuk di penunjang. Nah, ini ada banyak kasus seperti itu. Nah, biasanya kita juga lihat kurikulumnya. Ya. Di kurikulumnya komunikasi ada cukup signifikan enggak diajari ilmu perpustakaan. Karena memang ada jurusan yang tidak menyebutkan perpustakaan. Misalnya di tempat kami S2-nya itu MTP, Magister Teknologi Informasi. Nah, walaupun nanti ditambahkan untuk perpustakaan gitu. Sehingga nyantolinnya supaya bisa ke perpustakaan. Tapi MTI itu Magister Ilmu Informasi, Magister Teknologi Informasi. Ya, tapi nanti ada embel-embelnya untuk perpustakaan. Nah, materi kurikulumnya dilihat kurikulumnya. Kurikulumnya 90% itu atau 80% setidaknya itu terkait dengan ilmu perpustakaan. Ya sudah, itu bisa. Gitu ya. Nah, kalau 90% bukan ilmu perpustakaan, nah itu jadi tanda tanya. Maksudnya penunjang aja. Oke? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, siap. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita kembali ke tadi terlemparnya semua, bukan saya aja. Oke, kemudian mana tadi penunjang? Butir kegiatan penunjang. Baik, tadi sampai sini ya. Nah, kemudian mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional. Ini kalau saya jarang ini mengikuti delegasi ilmiah. Ya, mengikuti delegasi ilmiah ke pertemuan nasional sebagai ketua. Jadi ada tim delegasi. Bagi saya itu biasanya kalau ikut yang begini itu pribadi aja gitu. Ya, tidak delegasi atau tim. Ada ketuanya, ada anggotanya. Kalau ini ada, ya kalau sebagai ketua dia dapat 2. Ya, kalau sebagai anggota dia dapat 1. Ya, surat keterangan
sertifikat surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai dengan surat tugas. Saya nggak pernah saya melakukan menjadi delegasi ilmiah. Barangkali yang lembaga seperti Perpusnas, perpustakaan daerah dan sebagainya itu kalau dikirim ke IFLA itu adalah tim diketuai oleh siapa? Clara nih angkat tangan. Iya Pak Ramang, ini saya juga ini sering membingungkan ya, delegasi ini maksudnya ya seperti memang ada kadang-kadang misalnya dari badan atau dari Perpusnas mungkin mereka sering ya dikirim ya betul gitu. Tapi ininya kalau saya berpikir apa bedanya dia dengan berangkat sendiri juga gitu toh ininya sertifikat gitu kan. Jadi dampak kata delegasi ini gitu sebetulnya kalau menurut saya begitu menggunakan kata delegasi berarti ada pertanggungjawaban sebagai ketua itu. Misalnya dia harus bikin report, kelihatannya begitu. Gitu kan? Kelihatannya begitu. Jadi dia tetap harus melaporkan karena dia sebagai ketua dia dapat lebih. Kalau yang anggota kan sama. Nah, itu jadi bukti fisik nggak Pak laporannya dia itu? Harus. Oh, oke. Ya kalau menurut saya harus. Oh iya. Berarti memang ini jarang sekali ya. Iya, sekarang orang mah tinggal misalnya ditugasin berapa orang udah nggak kalau di perguruan tinggi ya sudah, kalau kita mau berangkat mau berdua mau bertiga itu tetap hitungannya sendiri-sendiri gitu. Iya, benar. Hanya bareng-bareng aja berangkatnya gitu. Iya. Tapi tidak sebagai delegasi yang resmi menjadi tim. Oh, iya. Nah, saya pernah menghadiri World Library Summit di Singapura waktu itu. Saya mewakili academic librarian. Nah, kemudian ada waktu itu Bu Yati Kamil mewakili kalau nggak salah organisasi non pemerintah gitu. Nah, kemudian juga ada kepala perusahaan nasional pada waktu itu ada Pak Dedi Ramananta yang hadir. Itu kita berangkatnya tetap sendiri-sendiri, tidak berangkat bareng sebagai delegasi gitu. Ya, di World Library Summit di Singapura itu kita ya cuma berangkat bareng dari sini. Ya kan, saya Pak Dedi Ramananta dan Bu Yati Kamil berangkat bareng satu pesawat, pulangnya bareng satu pesawat, tapi tidak dalam pengertian tim. Gitu. Nah itu yang delegasi ilmiah itu yang mungkin karena memang diminta sebagai sebagai wakil resmi negara gitu. Sehingga ada tim membawa nama negara. Itu mungkin seperti itu. Ya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lain? Barangkali ada yang mau bantu menjawab pertanyaan Bu Clara yang pernah jadi delegasi. Kalau saya nggak pernah. Saya pernah menjadi wakil academic librarian, ya. Itu memang diminta oleh penyelenggara waktu itu kepada IPI, diminta 2. 1 sebagai academic librarian yang mewakili academic librarian saya, dan 1 sebagai organisasi non pemerintah tetapi ada di IPI, itu Bu Yati Kamil. Dan 1 lagi adalah kepala perusahaan nasional. Saat itu adalah Pak Dedi Ramananta, berangkat Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke mengikuti di internasional. Kalau tadi nasional ya, ini internasional, delegasi ilmiah internasional. Sama lah ini. Cuma kalau ke internasional ya ke Singapura, ke India, kemana. Ya itu internasional. Ya.
Definisinya tetap sama, delegasi ilmiah. Kemudian keanggotaan dalam organisasi profesi, ya, tingkat nasional, ya kalau jadi pengurus, ya, misalnya IPI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Forum Perpustakaan Sekolah, Forum Perpustakaan Khusus, Forum Perpustakaan Umum, itu bisa diakui. Ya, FPPTI, FPU, FPK, ICP. ICP juga diakui. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya aptisi ya, asosiasi dan sebagainya, itu mestinya diakui. Mestinya. Memang saya tidak nyebut di sini. Tapi mestinya diakui. Karena itu nasional juga. Pak Agung. Pak Agung mau. Iya Pak. Kan? Iya Pak Abdul Rahman Saleh. Senang berjumpa dengan Bapak. Sabar sekali menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, Bapak, saya ingin bertanya. Ini kalau seumpama pustakawan bergabung di sebuah komunitas baca, ya. Nah tidak terkait dengan hal-hal rigid seperti FPPTI, FPU dan yang lain. Namun beliaunya aktif dalam komunitas baca. Terus kemudian beliaunya juga aktif di hal-hal yang terkait dengan kepustakawanan, tapi tidak formal begitu, Bapak. Nah, seperti itu apakah bisa menjadikan suatu angka kredit? Karena memang biasanya pustakawan itu ada yang sangat suka sekali dengan kegiatan pustakawan, namun di luar tupoksi dia sebagai pustakawan. Apakah itu juga bisa dijadikan angka kredit, Bapak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Organisasi di sini yang diakui adalah yang memiliki AD/ART resmi. Jadi kalau komunitas-komunitas begitu barangkali kan tidak punya AD/ART. Nah, itu tidak bisa. Kalau itu diakui nanti banyak sekali. Ya, misalnya komunitas baca RT, nah, itu nanti minta angka kredit juga. Jadi kalau ini kan memang kita punya ke struktur organisasinya itu memang nasional. Ya, IPI itu ada pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Nanti ada pengurus daerah, ya, pengurus daerah provinsi, pengurus daerah dulu disebut pengurus cabang, ya. Sekarang juga sama, pengurus daerah kabupaten kota. Ya, minimal di pengurus kabupaten kota ada. FPPTI juga sama. FPPTI kita punya pengurus pusat. Ya, ketuanya ada di UI sana, Bu Maria. Ya, dulu ada Bu Luki. Bu Luki juga UI. Ada Pak Imam, sesudah Bu Luki Pak Imam itu swasta. Ya, BINUS. Sebelum Bu Luki saya jadi ketua FPPTI. Tapi kita punya pengurus di provinsi, minimal provinsi. Nah, sekarang sudah berkembang di provinsinya itu banyak sekali. Forum Perpustakaan Umum juga ada. Itu nasional. Ya. Forum Pustakawan Khusus itu nasional. Ya. Forum Pustakawan Sekolah. Ikatan ICP, Ikatan Sarjana, mungkin saya salah nih. I-nya itu di depannya satu. ICIP, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Itu nasional juga di daerah-daerah, walaupun tidak punya pengurus daerah, tetapi dia ada perwakilan. Jadi organisasi yang seperti itu yang diakui. Ya.
Tapi kalau komunitas-komunitas, apalagi komunitas tidak ada struktur organisasinya yang jelas dan sebagainya, itu tidak, Pak. Nanti komunitas baca, RT 3 RW 14, nah itu saya deh, RT 3 RW 14. Ya kan, saya punya komunitas juga di sana, anak-anak sekolah itu kan saya membina. Saya punya perusahaan RT waktu itu, saya mendirikan perusahaan RT. Kemudian setiap Sabtu saya kumpulin anak-anak sekolah, saya ajarin bagaimana membaca cerita berbahasa Inggris sambil berkomunikasi berbahasa Inggris, ya kan? Itu kan komunitas baca apa namanya RT. Saya juga pernah mendirikan perusahaan RW, ya. RW 1 Kelurahan Baranang Siang, saya pernah situ. Diresmikan juga oleh Pak Camat dan sebagainya itu. Dan setiap akhir minggu, Sabtu atau Minggu, kita adakan acara dengan anak-anak sekolah itu, anak-anak SD. Nah, itu komunitas juga, tapi itu tidak bisa diklaim sebagai menjadi anggota organisasi profesi. Begitu ya, Pak? Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, ini yang jenjang yang nasional, walaupun dia di daerah, tetapi tetap dia karena nasional. Jadi sebagai pengurus itu disebut sebagai dapat akreditasi 1. Tapi kalau hanya jadi anggota saja, itu hanya dapat setengah. Jadi tidak aktif sebagai pengurus, ya anggota. Dia hanya punya kartu anggota saja, ya. Tapi dia tidak pernah hadir, ada seminar nggak pernah hadir, ada ini. Jadi kalau waktu mau ngusulin kredit, ya nambah-nambah setengah lah, minta kartu anggota. Gak apa-apa. Jadi kalau 3 tahun, ya berarti dapat 1,5 tambahan. Kalau 4 tahun dapat 2, kira-kira begitu. Kemudian menjadi anggota organisasi tingkat internasional, IFLA, Konsal, itu ya bisa 2 untuk pengurus aktif. Jadi mengurusi jadi pengurus IFLA. Ini banyak ya teman-teman yang ini. Tapi jangan-jangan yang bukan pustakawan ya. Seperti Labibah, Zen, Win, Sunan Kalijaga itu dia pengurus ya. Kalau nggak salah SLA ya. SLA itu apa namanya? Asosiasi Perpustakaan Khusus ya dunia. Ya kan? Dia jadi pengurus untuk perwakilan Asia. Nah itu karena dia bukan pustakawan ya tidak bisa ke sini. Ya, sayangnya pustakawan tidak banyak yang bisa aktif di dalam organisasi internasional. Ya, kalau sebagai anggota dapat juga 1. Ada nggak yang menjadi anggota Konsal, IFLA, IASL, ya International Association for Special Libraries atau SLA ya, Special Library Association dan sebagainya. Kalau ada ya bisa klaim 1. Oke, anggota tim penilai. Nah, ini tim penilai ini bisa bukan cuma tim penilai jabatan fungsional, tetapi asesor kompetensi juga bisa. Menjadi salah satu pejabat dalam keanggotaan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Sekarang ini kita ini adalah calon atau sudah menjadi anggota tim penilai.
Tetapi juga kalau ada yang menjadi asesor kompetensi, kamu nggak silakan. Itu juga bisa diklaim sebagai kredit. Asesor lisensi lembaga sertifikasi profesi, LSP, pustakawan. Asesor sertifikasi akreditasi. Jadi ya kalau yang asesor akreditasi itu ada ya beberapa pustakawan yang menjadi asesor akreditasi. Sekretaris tim penilai, sekretariat tim penilai. Jadi kalau dia tidak menjadi anggota tim penilai, tapi ada di dalam sekretariat, itu bisa diklaim. Ya, sekretariat LSP, sekretariat akreditasi, boleh. Ya. Kalau dulu kan terbatas kepada tim penilai jabatan fungsional saja. Sekarang karena sudah banyak yang tim penilai ini, maka diakomodir. Ada tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Tim penilai jabatan fungsional pustakawan bertugas melakukan penilaian terhadap DUPAK. Ya, ini kita ini. Asesor kompetensi melakukan uji kompetensi. Asesor lisensi LSP pustakawan bertugas melakukan verifikasi TUK, surveillance, verifikasi LSP cabang, dan surveillance LSP cabang. Asesor sertifikasi akreditasi melakukan akreditasi terhadap pustakawan, meliputi layanan perpustakaan, sumber daya perpustakaan, koleksi, dan seterusnya. Itu yang bisa diklaim. Sekretariat tim penilai jabatan fungsional bertugas memfasilitasi pelaksanaan penilaian DUPAK hingga diterbitkannya Pak. Nah, jadi teman-teman yang berada di sekretariat juga bisa melakukan mengklaim. Sekretariat LSP juga sama. Ya. Memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan uji kompetensi pustakawan, dan sekretariat sertifikasi akreditasi pustakawan bertugas memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi akreditasi perpustakaan. Ya. Keanggotaan dalam tim penilai adalah ketua, wakil ketua 1. Jadi saya karena wakil ketua di tim penilai pusat, saya dapat 1. Ya. Tetapi ada tim penilai instansi sama nilainya. 1 juga kalau jadi ketua. Kalau anggota 0,75. Ya. Catatan, bagi sekretariat angka kredit yang diperoleh adalah sebesar 0,4 dengan bukti fisik berupa fotokopi surat keputusan. Jadi sekretariat hanya dapat 0,4. Bukti fisiknya sama, fotokopi surat keputusan sebagai tim penilai. Ya. Anggota hanya 0,75 setiap tahun. Jadi kalau saya ini lama nih, dari tahun 92 saya sudah tim penilai. Jadi SK Menpan, SK apa namanya? Menpan, Kepmenpan 88. Kepmenpan nomor 18 tahun 88. Itu di eksekusi mulai jalan itu 92. Ya, 92 saya sudah jadi anggota tim penilai. Terus sepanjang ini, kecuali pada 2013, 13, 14, 15. 13 masih, 14, 15, 16. 17 masuk lagi. Jadi hampir sepanjang karir saya itu menjadi tim penilai. Jadi juga cukup banyak angka kreditnya kalau saya usulkan. Tapi saya banyak nggak ngusulin. Lupa. Oke, perolehan penghargaan tanda jasa ini juga cukup besar. Ya. Memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Ini saya agak ini ya, karena yang dihitung itu karya apa namanya, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya itu setiap orang asal diusulkan tuh dapat. Kalau 30 tahun dapat 3, 20 tahun dapat 2, 10 tahun dapat 1. Tapi ada penghargaan yang lain sebetulnya. Saya pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya namanya. Pada saat saya di BSN, karena apa namanya, ada karya-karya saya yang dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pada saat itu masyarakat standarisasi, saya dapat Satya Lencana Wirakarya namanya. Itu tidak ada di sini gitu. Nah, ini apa mungkin nanti di revisinya perlu kita ini, apakah setara dengan 30 tahun atau setara dengan 20 tahun atau setara dengan 10 tahun, nggak tahu. Ya, ini ada 30 tahun, 20 tahun, ya, 10 tahun. Ya. Nah, di sini ada, di sini mungkin ya, tanda jasa atau penghargaan dari pemerintah atas prestasinya. Tanda jasa penghargaan pemerintah atas prestasi di bidang kepustakawanan pada tingkat lokal, nasional maupun regional. Nah, mungkin masuknya di sini. Ini tanda jasa. Jadi Satya Lencana itu kalau yang bukan Satya Lencana Karya Satya itu masuknya ke sini. Ya, memperoleh tanda jasa penghargaan tingkat regional, internasional, itu dapat 3. Kemudian kalau nasional, nah, tadi kalau dia nasional atau regional internasional dapat. Ini yang internasional dapat 3, yang nasional dapat 2. Maaf ini ya, apa, pindah ininya. Dapat. Yang lokal dapat 1. Jadi kalau provinsi ngasih, nah itu kita anggap sebagai lokal. Dapat 1. Ada piagam penghargaannya. Misalnya dari bupati atau dari wali kota atau dari gubernur misalnya. Bisa diklaim dapat 1. Kalau dari ini nasional berarti dari presiden, dari pokoknya levelnya nasional atau regional. Memperoleh gelar atau ijazah kesarjanaan di luar ilmu perpustakaan. Ya. Kalau S3 dapat 15. Tapi di penunjang ada misalnya saya kuliah ilmu pertanian dapat 15. Oke, kalau yang S2 dapat 10, S1 dapat 5. Habis untuk apa namanya? Penunjang. Ada 16 menit lagi. Wah, ini nggak ada yang ngambilin minum saya ambil sendiri dulu ya, sebentar ya.
Oke, silakan pertanyaan. Pak Ahyar. Ya, izin Pak, mau nanya Pak. Ada tadi menjadi anggota organisasi tingkat nasional profesi. Kalau GPMB masuk nggak tuh Pak? GPMB. Ya, GPMB itu kan gerakan pemasyarakat minat baca. Ya. Ada itunya. Saya kira bisa Pak. Saya kira bisa. Itu ada ADART-nya dan lain-lain. Ada. Apalagi ada di Perpusnas itu. Ada Perpusnas Pak. Ya. Kemudian kalau kita jadi pengurus di daerah Pak, contohnya di Kota Pekanbaru, Ya. jadi sekretaris atau jadi itu ikut di yang pengurus aktif itu Pak ya? Pengurus aktif. Ya, karena itu kan sebenarnya organisasinya nasional. Walaupun kita menjadi pengurus daerah, karena itu kan ada kaitannya dengan pusat. Ya, seperti juga IPI ada pengurus. IPI. Ya. IPI juga kalau kita jadi pengurus IPI, Pak, kota itu gitu juga Pak ya? Nanti diprotes, jangan IPI. IPI itu vitamin C, Pak. Oh gitu. Nah, jadi harus ngomongnya itu IPI, Pak. Nanti ya kalau ada orang IPI sini diprotes. Oh gitu. Kalau IPI itu vitamin C. Vitamin C Pak ya. Kalau IPI itu ya itu Ikatan Pustaka Indonesia. Jadi pengurus IPI di daerah itu ya masuk situ. Karena IPI sendiri itu adalah organisasi tingkat nasional. Ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Sri Yunandi. Monggo, Pak. Baik Pak Abdurrahman, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan itu Pak, kegiatan pustakawan yang kegiatan menganalisis atau mengkritisi karya kepustakawanan. Oke. Nah, itu kan saya minta pencerahannya terkait dengan tugas sebagai editor ataupun reviewer dalam jurnal. Itu apakah mungkin bisa diakomodir sebagai kegiatan tersebut, bukan ya Pak? Monggo mohon pendapatnya. Bisa Pak? Bisa. Jadi bentar. Ini sebentar. Dia masuknya di mengkritisi itu di pengembangan sistem ya, pengembangan sistem kepustakawanan. Ya, pengembangan sistem. Bentar, prototipe. Coba. Pak, saya sebelah mana nih? Kajian analisis, saya ke depan dulu. Pengembangan, penganalisisan, dan pengkritisan ya. Penganalisisan dan pengkritisan. Itu bisa Pak. Nah ini memang ada sedikit berbeda pendapat saya dengan beberapa ini nanti mungkin diperbaiki di ini. Menganalisis, bentar, gimana sih? Publisitas. Ini. Oh, bukan. Oke, saya tidak perlu ini kan. Tapi begini, mengkritisi, melakukan analisis dan penganalisisan dan pengkritisan ya di sini ya. Nah ini penganalisisan garis miring pengkritisan karya kepustakawanan. Jadi naskah karya tulis pustakawan itu dikritisi dengan sebagai reviewer dia bisa Pak. Jadi
saya tunjukkan kira-kira seperti apa ya bukti fisiknya. Bukti fisiknya adalah saya kira apa yang di ini oleh Bapak sebagai BIP itu sangat baik ya ininya bentuknya sebagai apa jadi di naskahnya sendiri masing-masing catatan pinggir itu sudah disebutkan di situ. Kemudian juga ada resume dalam bentuk tabel, ya kan? Misalnya pendahuluan apa yang perlu di ini. Selain di apa? Saya sendiri sebelum saya melihat di hasil resumenya BIP itu saya mengajukan angka kredit analisis dan pengkritisan itu adalah dengan catatan pinggir saja. Catatan pinggir saja. Ya, kemudian nanti adalah catatan-catatan rekapitulasi dari hasil mengkritisi tadi. Nah, itu boleh disampaikan. Nah, nanti dalam ininya ini kan dalam bentuk tabel. Saya punya contoh ini, tapi saya mungkin agak lama nyarinya gitu karena dokumennya ya biasalah dokumen di sini harusnya diperbaiki dulu ya disiapkan dulu baru ini. Kalau nyari agak lama nih bukti fisik, bukti pengembangan sistem, pengembangan pustakawanan, analisis. Nah, sambil menunggu ini sudah ada. Ya. Ini yang belum lengkap ininya. Sorry, saya belum share. Ini kelihatan ya, saya seharusnya saya lengkapi dulu ini. Yang lengkapnya nggak ketemu karena buru-buru tadi. Ini saya ambil comot aja. Ini ada nama yang direview, judul yang direview. Ya, direview revisi pustaka ini. Kemudian di sini ada surat pernyataan menganalisis membuat kritik karya kepustakawanan. Karena saya pustaka utama melakukan tugas limpah ini karena di media. Bukti naskah elektronik. Jadi naskahnya itu dilampirkan. Nah, naskahnya salah satunya misalnya apa ya? Tuh. Agak lambat nih, mohon maaf. Ya. Atau sambil Bu Clara nyampaikan, ini karena waktunya nih. Iya Pak, ini karena nyambung dengan ini Pak Jun tadi, kalau penyunting ya. Agak-agak mirip juga ya. Nah, kalau ini ada pustakawan yang dia mengajukan angka kredit, dia itu sebagai penyunting gitu loh Pak. Itu tapi yang dia lampirkan hanya itu artikel yang sudah dipublish itu yang namanya dia ada di situ sebagai tim penyunting gitu loh Pak. Jadi kita nggak tahu sebetulnya dia sunting bagaimana gitu, gimana Pak? Ya, oke. Kalau penyunting itu masuknya ke dalam kelompok penulis, editor. Itu masuknya ke dalam kelompok penulis. Ya, jadi dia penulis kedua, penulis pertamanya adalah yang menulis, yang penulis keduanya penyunting, editor. Tapi penyunting itu ada beberapa orang Pak Ya dibagi. Oh gitu. Iya dibagi. Jadi kalau penulisnya satu orang, yang nyuntingnya 2 orang, maka dianggap tiga penulis. Oh, oke. Baik. Ya, makasih itu Pak. Ya, jadi penyuntingnya banyak. Nah ini salah satu contoh yang ini Pak Sri, sorry, apakah
sebentar, saya yang mana nih yang saya share nih. Sorry, ini adalah dokumen. Oh sorry, bukan yang ini, satu lagi ya. Satu lagi. Yang ini. Ini bukan yang ini, maaf. Kok saya salah menampilkan ya? Ini sama-sama ini. Sama-sama. Ini sebenarnya MP. Kalau Bu Clara udah terjawab ya. Bu Clara udah terjawab ya. Maksudnya di ini. Maksudnya di penulis. Bentar, saya ingin menampilkan ini kok nggak muncul ya. Ah ini, udah. Udah kelihatan ya Pak? Pak Sri Yunandi. Sudah Pak. Ya, ini kelihatan nih. Ini adalah ya, catatan pinggirnya. ya seperti itu kalau kita sebagai editor sama reviewer kan memberikan catatan yang di samping-samping ini. Nah, ini adalah melakukan mengkritisi atau menganalisis dan mengkritisi. Ini buktinya kayak gini. Ya. Jadi nyambung lagi. Ya. Ini Oke. kalau sebagai pembaca tugas akhir mahasiswa atau penguji kan melakukan kayak gini juga Pak, itu nggak bisa ya? Mahasiswa jurusan perpustakaan. Kalau itu penguji itu nggak ada nggak masalah. Kecuali kalau Ibu bisa membuat seperti ini. Iya, emang melakukan ini. Oke. Kalau itu ya bisa ini kan sebagai melakukan menganalisis, mengkritisi karya kepustakawanan. Boleh. Kayak gini. Ya. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan Pak Sri Yunandi itu begini nih. Cuma saya belum membuat rekapitulasinya, saya buat biasanya di atas atau di bawah. Ya, tapi saya tidak membuat yang ini kebetulan. Ini nih catatan reviewnya. Ya. Ya, itu hanya namanya? Seperti ini catatan reviewnya. Kalau di BIP itu lebih lengkap karena sudah di tabel, buat tabel. Nah, ini saya sebagai penguji skripsi itu ada form giniannya Pak. Catatan-catatannya gitu. Ya. Berarti bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Bisa. Yang penting adalah memang melakukan penganalisisan dan pengkritisan tentang karya kepustakawanan. Nah, inilah yang di apa. Nah, memang kalau kita baca di Juknis itu penganalisis dan mengkritis itu hasilnya harus ditulis dalam bentuk naskah baru. Nah, justru yang menyempurnakan itu hanya begini gitu. Jadi terbalik kalau menurut saya. Saya sudah protes, ya. Saya sudah protes, tapi nggak bisa Pak, sekarang kan Permenpannya sudah berjalan gitu. Jadi nanti kalau mau diperbaiki pada revisi Permenpan. Ya, baik Pak. Jadi ya kita tetap ya kita seperti inilah. Ya. Oke. Masih ada lagi, ini sudah jam 12. Satu lagi ya Pak. Ya silakan. Oh ini Bu. Mohon pencerahannya Pak. Pak Sri udah ya Pak Sri. Izin Pak Sri. Pak Sri. Ya Pak. Ya, Sabar matur nuwun Pak. Ya oke. Silakan Bu Tim Sari. penilai Pak, mohon pencerahannya dengan sekretariat tim penilai jabatan fungsional. Sekretariat itu apakah dia pejabat eselon ataukah kami pustakawan gini. masih Gini, di bawah Bu, 4A? tim penilai itu ada
surat tugas, surat apa Penunjukan. namanya, SK. SK, surat keputusan. Biasanya di dalam surat keputusan sebagai tim penilai itu sekaligus ada surat keputusan anggota sekretariatnya. Sekretariat. Jadi satu ya. Jadi satu keputusan, surat keputusan. Jadi yang lembar depannya itu lampiran anggota tim penilai, di lembar berikutnya ada lampiran sekretariat. Jadi di situ tidak terkait dengan apakah itu pejabat struktural atau bukan ya. Yang penting di situ ada ya, itulah adalah sebagai apa? Karena Sebagai, bertugas memfasilitasi ya kan Pak ya. Ya pokoknya dia Biasanya- tugasnya adalah mengurusi. Jadi kalau angka apa namanya dupaknya, berkas dupak masuk kan tidak langsung ke tim penilai. Iya. Sekretariat itulah yang ngurus. Ya, misalnya saya ya tim penilai pusat itu biasanya adalah yang ngurusin, menerima, mendistribusi kepada ini. Ya, bahkan kalau saya tim pusat itu dikirim sampai ke rumah. Ya. Itu oleh sekretariat. Jadi kita sebagai tim penilai ya kita apa yang kita kerjakan itulah yang diberikan oleh sekretariat, diatur oleh sekretariat. Sampai ngurusin sampai keluar PAK. Ya, kalau di sini di IPB itu sekretariatnya tuh ngurusin administrasinya sampai ke SDM, sampai ke wakil rektor dan sampai keluar PAK-nya. Itu Bu ya. Orang-orang yang ditunjuk ya Pak sebagai sekretariat itu ditunjuk, ya, Pak, Pak, ya? yang ada di Bukan dalam bagian SK. sekretariat. Yang ada di kita SK. dinas gitu bukan ya Pak? Ya? Bukan, yang ada di SK. Jadi Ibu kalau menjadi anggota tim penilai, maka Ibu dapat SK. Ya. Nah, di SK itu ada juga anggota sekretariat. Ya, ada tim penilai, ada sekretariat tim penilai. Ya, nanti barangkali ada yang bisa mengkopikan untuk Ibu Sari Ramadhani. Karena saya lihat kan Pak di sini ada kasih, ada sekretaris gitu. Sekretariat Ya, itu tidak disebut. ada ya, Pak, ya? Harusnya tidak disebut jabatannya. Yang menandatangani juga Pak gitu. Bukan. Belum diajukan ke BKD. Bukan. Yang disebutkan nama orangnya sekretariat itu, bukan jabatannya. Jadi harusnya tidak terkait dengan jabatan. Bahwa dia di luar itu, misalnya gini ya Bu, di tempat saya di IPB itu direktur SDM itu dia akan menjadi anggota tim penilai ex officio, menjadi anggota tim penilai, tetapi dia tidak sebagai ketua. Ketuanya kepala perpustakaan. Ya, kepala perpustakaan itu kan sebetulnya levelnya di bawah SDM, direktur SDM. Kalau di ini SDM eselon 1 ya kan? Direktur itu eselon 1 atau eselon 2, yang kepala perpustakaan setingkat eselon 3. Tetapi di dalam tim penilai direktur SDM itu hanya sekretaris. Nah, kemudian di bawah ada kepala bagian, ya, kepala bagian kepegawaian, ya, itu menjadi sekretariat tim penilai. Ya, tapi yang tidak disebut jabatannya, tapi disebut orangnya, nama orangnya. Ya, misalnya kalau di tempat saya, ya siapa namanya itu, katakanlah si Unyil gitu, itu menjadi jabatan di luar itu ya silakan, ya kan? Jadi tidak ada urusannya dengan jabatan kalau di tim penilai. Dia sekretariat tim penilai. Ya ini makasih ya Pak. Silakan di tim, mungkin tim penilai pusat ya, ada nggak Mas Tantowi itu juga barangkali punya
SK atau apa itu, atau siapa namanya di sini yang ada sekretariat tim penilai, tolong dikasih itu Bu Sari Rahmadani. Yang saya punya itu nggak ada jabatannya, ya. Gitu ya Bu. Ya Pak, terima Oke, kasih. kalau masih ada, kalau tidak ada, saya serahkan kepada panitia. Kita sudah lewat 6 menit. Nanti tim, oh ini Pak Sri ini masih angkat tangan atau yang tadi nih? Angkat tangannya. Yang tadi kali ya? Yang tadi Pak, Oh saya ya, sudah cukup. belum sudah diturunkan cukup. nih angkat tangannya. Iya. Matur nuwun, Pak. Ya, oke. Jadi sudah lewat 6 menit. Saya kembalikan pada panitia. Nanti panitia juga, saya sudah kirim soal apa namanya tes formatif. Silakan nanti panitia yang ngurus tes formatifnya. Hari ini ada lagi Pak. Ya? Yang kemarin kan? Lain lagi. Ini kan kalau kemarin kan kalau yang hari ini kan apa namanya pengembangan profesi. Yang kemarin sih udah Pak, walaupun agak-agak berdarah-darah. Habis 20 soal 20 menit ini kejam banget deh. Yang lain kan 10 soal atau Pak 20 menit. Oh kemarin itu sebetulnya pretest juga tuh, pretest itu yang dikasihin itu. Ya sudah. Ya sudah, terserah Pak, terserah ini. Oke Pak. Terserah panitia. Ya terserah panitia apakah itu mau diberikan lagi, tapi saya yang jelas saya sudah bikin pretest dan tes formatif. Nah, silakan. Ya kalau tes pretest itu memang 10 berarti 20. Ya. Kalau itu yang diberikan ya sudah, itu sama aja. Namanya kemarin tes formatif kalau salah Pak. Oh gitu. Iya, dia enggak pretest. Ya pelarayan. Ya udah silakan itu karena saya menyerahkan soal kepada panitia. Karena LDK-nya kan waktu itu nggak jalan ya. Jadi saya biasanya saya nginput sendiri di LDK. Tapi karena LDK-nya nggak jalan, saya serahkan kepada panitia, silahkan diatur. Apakah ini mau jadi tes formatif atau menjadi pretest, silahkan. Jadi nanti juga silakan panitia yang mengatur, ya. Siapa? Baik. Keren sekali loh Pak ini. Yang penting ada nilainya nanti. Ya, betul. Yang penting panitia dapat nilai. Nanti kalau enggak saya yang dikejar-kejar. Silakan panitia. Baik Pak Abdurrahman, baik Bu Clara, terima kasih. Untuk tesnya nanti dibuka lagi ya Pak, yang terakhir yang Bapak kasih, yang Bapak kirim ke saya ya. Itu Sabar, mudah Bapak, kok, Ibu. mudah. Tinggal milih. Baik Bapak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri saja. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Barangkali foto dulu. Terima kasih Foto Pak. dulu. Oh, foto dulu. Iya. Baik Bapak Ibu, Baik, mohon Pak. di open cam. Siapkan senyum terbaik, jangan lupa salam literasi. Slide pertama, 1, 2. Kirim nanti ya, Bu. Iya Pak. Penyelenggaranya sendiri nggak muncul nih wajahnya. Iya. 1, Kurang, 2, 3. Slide kedua, dipertahankan dulu senyumnya. Pak Bambang belum buka. Pak Tante juga belum nih. 1, 2, 3. Clara 2 jempol, Bu. Oke, Clara. baik Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat ya tuh Pak. Terima Semangat, kasih. Clara. Semangat. Semangat muda ya Bu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada Kasih, kesalahan. Terima kasih Pak Terima Abdurrahman. kasih Pak Abdurrahman. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Izin saya Kirim nanti ya ending. Bu. Ya, oke. Ending. Ya, silakan.